Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Michael Presley Besi dari kelas 1 ULM, Prodi D4 Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi pada video kali ini saya akan memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Pak Anzas Ruas Usmana MPD. Jadi pada video kali ini saya akan membahas yang pertama latar belakang pemilihan topik proposal, yang kedua masalah dari proposal tersebut, yang ketiga metode langkah-langkah penelitian proposal, dan yang terakhir kekurangan dari proposal ini. Oke, jadi saya akan dimulai dari latar belakang pemilihan topik proposal. Latar belakang pemilihan topik ini didasari oleh beberapa kondisi utama. Yang pertama, pesatnya penggunaan IXM. IXM telah banyak digunakan dalam dunia pendidikan, baik untuk evaluasi pembelajaran maupun ujian berskala besar seperti UNBK, seleksi mahasiswa, dan seleksi ASN. Sistem ini dianggap lebih efisien, objektif, dan cepat dibanding ujian berbasis kertas. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur jaringan kabel. Pelaksanaan IXM umumnya menggunakan ruang khusus dan jaringan kabel yang stabil. Namun, peningkatan jumlah peserta ujian tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan laboratorium komputer dan infrastruktur jaringan kabel. Yang ketiga, tingginya penggunaan perangkat mobile. Mahasiswa dan peserta ujian saat ini umumnya sudah memiliki laptop, tablet, atau smartphone. Hal ini membuka peluang penerapan konsep bring your own device dengan memanfaatkan jaringan nirkabel. Dan yang terakhir, masalah stabilitas dan keandalan jaringan nirkabel. Walaupun WLAN menawarkan fleksibilitas dan kemudahan pengembangan, kualitas layanannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti interferensi, redaman, fading, jarak ke akses poin, dan jumlah pengguna. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dipilih untuk merumuskan strategi dan protokol agar layanan IXM tetap tersedia, stabil, adil, dan aman ketika dijalankan pada jaringan nirkabel. Lalu selanjutnya saya akan membahas masalah penelitian dalam proposal. Masalah utama yang diangkat dalam proposal ini antara lain, yang pertama ketersediaan layanan IXM pada jaringan WLAN belum terjamin gangguan sinyal, penurunan RSSI, dan keterbatasan bandwidth dapat menyebabkan peserta terputus saat ujian berlangsung. Yang kedua, ketidakadilan akses antar peserta ujian. Perbedaan kualitas sinyal menyebabkan setiap peserta memperoleh throughput dan stabilitas koneksi yang berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, belum adanya strategi dan protokol baku untuk IXM berbasis WLAN. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada akses keamanan, sementara akses ketersediaan layanan dan kontinuitas ujian masih jarang dikaji. Dan yang terakhir, resiko kegagalan ujian akibat gangguan jaringan. Peserta dapat dirugikan bukan karena kemampuan akademik, tetapi karena gangguan koneksi jaringan nirkabel. Lalu selanjutnya saya akan membahas metode penelitian dalam proposal. Metode penelitian digunakan meliputi A. Rancangan penelitian. Yang pertama, menggunakan jaringan wireless local area network sebagai media akses IXM. Yang kedua, server LMS. Diakses oleh peserta ujian melalui akses point WLAN menggunakan perangkat pribadi. B. Tahapan penelitian. Penelitian dilakukan dalam 2 tahap. 1. Tahun pertama. Studi literatur, identifikasi, level sinyal minimal, date rate minimal, jumlah maksimal pengguna per akses point, penyusunan strategi menjaga ketersediaan layanan IXM. 2. Tahun kedua. Yang pertama, penyusunan framework dan protokol IXM pada jaringan nirkabel. Yang kedua, pengujian dan evaluasi penerapan strategi dan protokol. Dan yang terakhir, skenario penelitian. Yang pertama, skenario normal, koneksi stabil. Yang kedua, skenario gangguan singkat, koneksi terputus dalam durasi toleransi. Yang ketiga, skenario gangguan lama, koneksi terputus melalui batas toleransi.
Dan yang terakhir, saya akan membahas kekurangan penelitian dalam proposal. Beberapa kekurangan dan keterbatasan dari penelitian yang saya dapatkan adalah: yang pertama, fokus terbatas pada WLAN. Penelitian belum mencakup jaringan seluler 4G atau 5G, yang juga banyak digunakan untuk IXM jarak jauh. Yang kedua, belum dijelaskan secara detail implementasi teknis protokol, yang dimana dalam proposal ini masih berada pada level konseptual, framework, dan strategi, belum sampai pada implementasi sistem nyata secara menyeluruh. Yang ketiga, aspek keamanan BYOD belum dibahas mendalam. Penggunaan perangkat pribadi berisiko terhadap keamanan data, malware, dan manipulasi sistem, namun pembahasan ini masih terbatas. Dan yang terakhir, ketergantungan pada kondisi lingkungan tertentu. Hasil penelitian ini sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik lokasi penelitian, sehingga generalisasi hasil perlu perhati-hatian. Baiklah, sekian penjelasan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.